Nama saya Yana Krisvelina Gurning dari kelas AKP 8A Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil resum artikel internasional yang mengenai financial distress. Artikel pertama dengan judul Predicting Corporate Financial Distress Reflection on Choice-Based Sample Bias. Penulis Harlan D. Platt dan Marjo B. Platt. Sumber jurnal Journal of Economics and Finance volume 26 nomor 2 tahun terbit 2002. Pada bagian pendahuluan, penulis menjelaskan suatu gap, yaitu adanya persaingan yang telah melahirkan hubungan intim di antara produsen dan pemasok komponen. Penulis juga membuat definisi mengenai financial distress. Pada teori dan konsep, penulis tidak memaparkan teori dan konsep yang mendukung penelitiannya. Hanya ada literatur review mengenai prediksi kesulitan keuangan atau kebangkrutan perusahaan. Tidak ada hipotesis penelitian. Pada metodologi penelitian ini menggunakan data sekunder. Pada kesimpulan, model sistem peningkatan dini dibangun untuk memprediksi kesulitan keuangan, bukan kebangkrutan perusahaan dalam industri pemasok otomotif. Artikel yang kedua dengan judul Can Financial Ratio Predict Financial Distress? Evidence from First Delisted Indonesian Companies. Penulis Kamila Alatas dan Regina Jansen Arsjah. Sumber jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi di Era Disrupsi, strategi publikasi di jurnal Reputasi, tahun terbit 2019. Pada penelitian ada definisi financial distress. Penulis juga memaparkan fenomena dan beberapa literatur review mendukung penelitian. Penulis juga menjelaskan sedikit mengenai Altman Z-score, yaitu model analisis multivariat itu fungsi untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Pada teori dan konsep, penulis memaparkan teori-teori dari peneliti terdahulu mengenai teori agensi, financial distress, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, ukuran perusahaan, dan delisting. Ada 3 hipotesis penelitian. Pada metodologi penelitian ini yaitu penelitian statistik deskriptif. Data yang digunakan data sekunder, objek penelitian di semua jenis perusahaan yang terdaftar di BEI dari tahun 1993 hingga 2017. Sampel ditentukan menggunakan purposive sampling. Kesimpulan, likuiditas tidak mempengaruhi atau tidak bisa memprediksi kesulitan keuangan. Solvabilitas, profitabilitas, pertumbuhan, dan ukuran berdampak atau dapat memprediksi kesulitan keuangan. Artikel yang ketiga dengan judul Predicting Financial Distress of Companies. Penulis Edward E. Altman. Sumber Journal of Banking and Finance, tahun terbit 2000. Pendahuluan, tidak ada penjelasan mengenai financial distress dan tidak ada fenomena yang mendukung penelitian. Penulis hanya menjelaskan mengenai model Z-score dan Zeta yang digunakan untuk memprediksi financial distress. Pada teori dan konsep, penulis menjelaskan mengenai working capital, return earning before interest and tax, market value of equity, value of total liabilities, and sales. Pada metodologi penelitian ini menggunakan 2 sampel perusahaan terdiri dari 53 perusahaan yang bangkrut dan sampel yang cocok sebanyak 58 entitas yang tidak pilot. Kesimpulan, model Zeta untuk menilai resiko kebangkrutan perusahaan menunjukkan peningkatan akurasi atas model klasifikasi kegagalan yang ada atau skor Z, dan mungkin yang lebih penting adalah berdasarkan data yang lebih relevan dengan kondisi saat ini dan untuk sejumlah besar perusahaan industri. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.